Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fi surat Al-Baqarah ayat ke berapa? 223. Nisa'ukum 223. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, jamaah, para sepuh, para tokoh, wabil khusus para pengurus Masjid Al-Alaq, sejajaran yang ulun hormati dan juga segenap Bapak Ibu yang sama-sama hadir pada subuh hari ini, yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh ini kembali kita bersyukur masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat iman Islam, diberikan kesehatan lahir batin, sehingga hari ini Allah berikan kita ringan langkah untuk bisa menjalankan kaki ini ke tempat yang mulia ini guna bisa menjalankan ibadah, terutama sholat subuh dengan berjamaah. Semoga dengan apa yang sudah kita lakukan menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dibarwahkan kepada baginda Adam Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahasan kita masih di surat Al-Baqarah di 223. Bahasan Al-Alaq nih sudah melampaui bahasan di Al-Ma'ruf nih. Al-Ma'ruf lebih dulu tapi keselip nih. Karena di sini tiap pekan kan. Kalau di sana 2 pekan sekali. Jadi kesiap. Keselip nih sudah. Dalam ayat ini masih menjelaskan tentang masalah hukum haid ya. Maaf nih ibu-ibu ya. Tapi insya Allah ibu-ibu ini sudah nggak haid lagi kan?
sudah menopause, sudah lolos, sudah perkiraan aja bang. Oh ada juga masih produktif masih. Jadi sebagaimana yang disebutkan dalam ayat kemarin, ada beberapa sahabat terutama Abu Dahdah dan juga jamaah yang lain bertanya ke Rasulullah tentang masalah haid. Karena urusan ini di zaman bahari dulu, di zaman jahiliyah, di zaman Yahudi, termasuk di zaman Nasoro, ini perbedaannya sangat mencolok betul. Makanya mereka ketika masuk Muslim itu nanyain ke Rasul. Karena di zaman Yahudi dulu, kalau datang haid itu sama sekali suami istri itu nggak boleh makan bersama, nggak boleh tidur bersama, nggak boleh serumah bersama, pokoknya disingkirkan dah. Itu disingkirkan, diasingkan gitu. Dia keluar dari rumah situ, dibikinkan gubuk, diam di situ. Yang penting kalau 3 hari kan enak. Ini seminggu. Begitu datang zaman jahiliyah pun juga sama perilakunya dengan Yahudi. Jadi diasingkan perempuan tuh, sehingga timbul diskriminatif. Ketika Nasoro lain lagi. Kalau Nasrani ini tebrang aja. Pokoknya nggak ada istilah haid atau tidak. Pokoknya serumahan, hantam terus gitu. Kalau ini nggak ada batasan lagi nih. Pokoknya belepotan dah gitu. Begitu datang Muslim, lalu ditanyakanlah ke Rasulullah. Jawaban yang ditanyakan ini dijawab oleh Allah dengan hukum jama'. Jadi seolah-olah yang bertanya ini semuanya. Maka kata Allah, qul huwa adha. Katakan ya Muhammad kepada jamaah, kepada jamaah al-alaq juga. Itu kan huwa adha. Haid itu adalah kotoran. Huwa adha. Kotoran atau tempatnya memang kotor. Jadi fa'tazilun nisa'i fil mahid. Jauhi perempuan itu ketika dalam waktu itu. Akhirnya para sahabat ketika turun ayat ini, para sahabat pun salah memaknai juga. Begitu sudah ayat ini turun, dijauhi pula. Suaminya di tengah rumah, istrinya di kamar. Akhirnya kata sahabat yang kada tahan itu nanya lagi ke Rasul, ya Rasulullah, malam itu dingin betul ya Rasul. Sementara selimut ini kecil. Itu ibaratnya, bisa kami ini ke kamar ya Rasul gitu. Itu. Karena di dalam ayat selanjutnya itu wala taqrabuhunna hatta yathurna. Tidak boleh kalian mendekati perempuan hatta yathurna, sampai dia suci lagi. Fa idza tatahharna fa'tu min haitsu amanakumullah. Ketika sudah suci, datangilah ya, enggak apa-apa. Nah, sahabat ini bingung, dikira jauh dari wala taqraba itu jangan dekatin gitu. Serumah tapi enggak berdekatan. Ditanyain kata Rasul, kata Rasul bukan begitu. Isna'u kullasyai'in illa fin nikah. Silahkan kau lakukan semaumu kecuali nikah. Artinya nikah itu kecuali antara udel dan dengkul. Ini perboden. Itu. Makanya Nabi itu kalau ada waktu hal seperti ini terjadi, pernah suatu ketika istrinya itu didatangin oleh Nabi pas lagi haid. Karena gilirannya ya udah didumpal pakai kain, lalu selebihnya nggak apa-apa, silakan. Jadi mananya aja. Selain itu, ngerti gak? Sudah cucuan begini masa nggak ngerti? Ini susah bahasanya ini. Terlalu purgar bahaya itu. Jadi intinya nggak usah itulah. Intinya. Lalu sahabat paham. Lalu selanjutnya, kenapa Allah membolehkan hukum seperti ini? Karena kata Allah, nisa'ukum harsul lakum.
Nisaukum itu perempuan-perempuan itu istri-istri maksudnya. Istri-istri. Jadi istri-istri. Pahamlah. Istri-istri kalian itu adalah harsul lakum. Harsun itu ay mahallu zara'akum muladad. Tempat bercocok tanam. Diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini seolah-olah tanah gitu. Tempat bercocok tanam. Maka ketika engkau itu punya lahan, punya ladang untuk bercocok tanam, Pak tu harsakum, datangilah oleh kalian tempat bercocok tanam itu. Kapan? Anna syi'tum. Dengan cara apa saja. Monggo silakan. Kalau kita punya sawah ya cangkul kah, pakai traktor kah? Atau mau digaruk kah gimana? Yang penting silahkan. Yang penting tempat bercocok tanamnya di situ. An-nasyi'tum itu kalau bahasa gitu tuh gimana ya ngomongnya ya? Bebas lah gitu. Mau didatangi berdiri kah? Mau sambil duduk kah? Mau berbaring kah? Mau dari belakang, mau dari depan, asal tempat bercocok tanamnya itu. Itu. Jadi bahasa Quran itu indah gitu. Enggak ini ya, enggak terlalu vulgar kayak bahasa-bahasa kitab lain. An-nasyi'tum itu sebetulnya mewakili dari segala perilaku gitu. Tapi bahasanya lantip. Silahkan kata Allah datangi perempuan kalian tuh karena memang bercocok tanamnya di situ. Perempuan itu ibarat satu ladang, sementara kita ini adalah benihnya yang menanam benih di situ. Ketika nanti kita menanam benih di situ, nanti timbul ada yang jadi dari situ kan. Makanya kalau kita ini mau bercocok tanam, ya tentu harus pastikan ladangnya ini harus bagus. Paling tidak airnya ada gitu, agak becek-becek dikit dah. Terus jangan langsung ditanami, karena kalau langsung ditanam di situ bijinya nggak bakalan tumbuh. Ya ini dulu dah, dibersihkan dulu rumput-rumputnya kan. Bersihkan dulu, digaruk dulu kan, airnya pastikan. Nah, kalau sudah gitu baru tanam tuh. Ini kan ibaratnya begitu. Nggak apa-apa, memang ibadah kok. Nggak ada ibadah yang nikmat kecuali nikmat ini. Ibadah ini sudah diganjar nikmat lagi kan. Makanya Nabi itu yang disenangi dari dunia kita itu kan tiga. Yang disenangi dari dunia kita itu tiga Nabi itu. Pertama adalah perempuan, yang kedua wangi-wangian, dan yang ketiga senang Nabi itu melakukan ibadah sholat. Nah ini didahulukan oleh Nabi itu adalah perempuan yang disenangi itu. Kenapa? Sebab orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bermusyahadah dengan Tuhan, bisa tersibukkan dalam ibadah, itu menunjukkan bahwa apa yang diberikan dalam hukum dunia pun mereka tidak lupa. Jadi walaupun teristigol dengan akhirat, tersibukkan pikirannya dengan Tuhan, tapi tetap kenikmatan dunia itu tidak lupa mereka. Ini menunjukkan bahwa kenikmatan dunia itu pun juga harus ada dinikmati. Jadi jangan mentang-mentang kita jadi ahli dzikir lalu lupa dengan bersetubuh itu. Enggak. Tetap aja menikmati itu.
Dan Nabi pun juga begitu. Wala yuqalu annal istighala bi musyahadatil mun'im yuhjibu 'anil ladzati. Tidak dikatakan sesungguhnya orang-orang yang teristighol, yang tersibukkan dengan musyahadah kepada zat yang memberi nikmat itu terhalangi dari kenikmatan. Tidak. Jadi wali-wali Allah yang senantiasa beribadah, bermunajat kepada Allah itu tetap juga merasakan kenikmatan itu. Karena ini bagian dari nikmat dunianya. Karena makomnya dunia ini adalah makomnya jamal wal basti, makomnya keindahan sekaligus dengan makom kesenangan. Dunia ini makom keindahan dan kesenangan. Sementara akhirat itu terbalik dari situ. Dunia ini bukan makom keagungan atau makom kekuasaan, bukan. Tapi makom keindahan dan makom kesenangan dunia ini. Makanya kan ad-dunya mata. Dunia itu adalah perhiasan. Wa khairul mata al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang salihah. Jadi perhiasan. Karena ini merupakan perhiasan, maka nikmati. Nikmati oleh kita. Bahkan wali-wali Allah itu kadang-kadang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu beda dengan orang biasa. Ini bukan berarti melegalkan itu ya. Tapi memang terbuktinya seperti itu. Kadang-kadang kenapa wali Allah itu nikahnya banyak? Nikahnya banyak kan? Ada istrinya yang 4. Kadang-kadang nikah, cerai, nikah, cerai, nikah, cerai. Ada juga yang begitu. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata di dalam tafsiran lain disebutkan ada begini. Tapi ini bukan membuka ini ya, sedikit aja. Semakin kencang kita berzikir ke Allah, maka tidak ada lagi yang dipandang oleh kita itu kecuali zat Allah. Sehingga wali-wali Allah ini tersibukkan dengan zikir, tidak ada lagi pemikiran untuk hal-hal yang tidak di luar zikir. Maka pandangannya itu ketika dia itu memandang satu akhwat, maka yang dia pandang oleh dia adalah orang akhwat yang halal untuk dia. Istrinya kan tidak memandang yang lain, sehingga tidak ada pemikiran kotor dalam dirinya karena memang tidak ada pandangan yang lain. Karena pandangan ini tertuju kepada istrinya, maka syahwatnya memuncak hanya satu orang saja. Beda hal dengan kita kan. Kalau kita ini kan pandangannya lain. Kalau keluar dikit bening-bening kelihatan tuh. Sehingga kadang-kadang timbul pemikiran lebih bening yang di luar daripada yang di rumah. Ya kan? Kadang-kadang bisa mengunggulkan bening yang di luar, cantik yang di luar ketimbang yang di rumah. Kenapa? Karena pemikiran kita nih banyak sekali melihat yang tidak-tidak. Kadang-kadang maaf kadang-kadang. Ada orang yang sudah bebinian nih, bawa bini, bawa anak, buka HP masing-masing. Tapi yang dilihatin oleh suaminya HP-nya apa coba? Perempuan-perempuan aja yang dilihatin itu. Padahal bininya ada di sebelah. Coba. Nah ini kalau orang macam fokus seperti ini bisa jadi kurang syahwatnya dengan istrinya nanti. Jadi jangan coba-coba kita ini memandang perempuan yang di luar kita. Kalau sering memandang perempuan yang di luar sana, nanti dengan istri kita sendiri tuh kecintaannya bakal kurang. Dan itu akan menimbulkan efek kepada berhubungan. Jadi dalam berhubungan tuh nanti yang dibayangkan adalah yang di luar sana. Maaf bisa jadi ketika berhubungan pun yang dibayangkan itu yang dilihat di Facebook itu. Begitu juga dengan istrinya. Makanya karena orang ini sering memandang perempuan yang di luar halalnya, maka akhirnya dalam perilaku hidupnya ibaratnya berhubungannya kurang.
Sementara aulia Allah tidak begitu. Dia fokus zikir dengan Tuhan, sementara yang haram-haram di luar sana tidak dipandang oleh mereka. Hanya satu titik yang dipandang itu yaitu yang halal, istrinya saja. Makanya ketika berhubungan muncak, karena memang hanya satu istri. Nah ketika memuncak itu tidak tahan kadang-kadang. Makanya carilah istri 2, 3, 4 kadang. Itu. Jadi Ji Samsu 2, 3, 4. Itu. Jadi jangan heran kalau misalkan kenapa para kiai itu kok istrinya 1, 2, 3, 4 gitu. Karena memang pusat pikirannya nggak ada yang kotor. Hanya yang dipandang yang halalnya, sehingga timbul pemikirannya itu hanya tertuju kepada satu titik. Karena nafsunya tidak kemana-mana. Itu. Bahkan Nabi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan kekuatan lakinya itu. Ini dalam hadis nih disebutkan. Kekuatan Nabi itu sampai bisa membandingi 4.000 laki-laki. Bayangin Nabi. Makanya kalau Nabi itu datang dengan istrinya, kan istri Nabi itu berapa? 12 kan? Kenapa 12? Banyak betul, bukankah 4? Ini khususiat Nabi. Bukan harus diikuti. Jangan mentang-mentang Nabi begitu. Khususiat Nabi. Gak bisa dicampuri oleh kita. Kok banyak betul Nabi? Karena memang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala 4.000 laki-laki. Jadi kita 4.000 laki-laki, Nabi itu satu kali aja. Seorang aja. Makanya sekali berhubungan Nabi itu dengan istrinya, itu sebulan istrinya itu puas betul gitu. Sebulan bisa membayangkan. Halo Ibu. Diam Ibu. Itu. Nggak tahan kan tuh. Itu. Kenapa kita bicara ke sini? Karena ada ayat yang menyebutkan waqaddimu li anfusikum wattaqullah. Kerjakan oleh kalian untuk diri kalian kata Allah, lalu wattaqullah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Yang dimaksudkan waqaddimu li anfusikum itu adalah ketika kita mau bersetubuh, lakukan perbuatan itu dengan terus mengingat Tuhan. Baca bismillahnya gitu. Karena memang ini nilai ibadah. Mau ada doa kan yang dipimpin oleh Nabi. Jadi kalau mau memulai itu baca doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitani ma razaqtana. Itu awalan tuh. Nanti begitu sudah selesai, baca lagi alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a minal ma'i basharan wa sahran wa kana rabbuka qadira. Dalam satu keterangan kalau kita berjima macam seperti itu, satu napas demi satu napas, nanti timbul anak dari situ. Nafas anak kita jadi ibadah sampai hari kiamat tuh. Kenapa bisa dibegitukan? Lantaran zikir ketika lupa nih. Orang zikir, sering zikir, kalau di luar itu kadang-kadang bisa zikir. Tapi kalau dalam hal itu, biasanya orang lupa zikir. Tahu-tahu gabres aja dah. Tapi ketika dia berzikir terus-terusan, seolah-olah dia berzikir terus. Ini disebutnya zikrul ghaflah. Zikirnya orang yang lagi lupa. Tapi ketika dia itu melakukan perbuatan itu dengan istrinya tapi bukan dikisir orang. Dia zikir ke Allah, maka seolah-olah dalam perilakunya selalu zikir. Maka anak yang ditimbulkan dari situ akan ditilai oleh Allah, anak yang suka berzikir.
Jadi ditinjau dari situ. Awalan itu baca dulu. Halo, suka begitu? Hafal doanya ya, hafal ya. Awalan Allahumma jannibna syaitani wa jannibis syaitani ma razaqtana. Itu minta dijauhkan setan. Kalaupun diberikan rezeki, setan supaya menjauh. Jangan dekat-dekat. Anaknya nanti tidak boleh mendekatin setan. Itu. Lalu habis itu silakan. Semaunya silakan. Mau dari belakang, mau di atas, mau di bawah, mau silakan. Lalu wattaqullah. Habis itu wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Karena kita ini diberikan itu adalah karena kita ini dihalalkan oleh Allah. Maka ketika bersetubuh pun juga begitu. Habisnya bacalah, kita bersyukur ke Allah. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a. Ya Allah, aku memuji kepada Engkau yang telah menjadikan air minal ma'i. Air ma'i. Ja'alal ma'a minal ma'i. Yang telah menjadikan air dari air. Ngerti nggak maksudnya? Yang telah menjadikan manusia dari air maksudnya. Air mani. Lalu wabasharun, dijadikanlah manusia, wasahron dan juga dijadikan mertua. Wa kana rabbuka qadira. Rabbi inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan dzurriyyah kami ini dijaga baik-baik dari setan. Jangan sampai dzurriyyah turunan kita dari situ tuh digoda oleh setan pun juntau gitu. Minta perlindungan ke Allah. Dimulai dari situ. Makanya nanti timbul anaknya, insya Allah dijaga. Timbul anaknya baik-baik. Insya Allah. Karena awalnya kita baik-baik juga. Sudah cukup ya? Cukup sedikit lah. Wa'lamu annakum mulaqu. Ketahuilah oleh kalian, annakum sesungguhnya kalian mulaqu akan kembali atau menemui Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin, dan beritahukan kabar gembira al mu'minina terhadap orang mukmin. Yaitu siapa? Orang-orang yang mukmin yang senantiasa dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, beritahukan kabar gembira akan kegembiraan itu dengan surga. Artinya kalau orang mukmin insyaallah gembira bukan hanya di dunia tapi di akhirat pun insyaallah gembira. Mudah-mudahan kita semua amin. Lalu kemudian وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ini tentang mempermainkan sumpah nih. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ, kata Allah, jangan kalian menjadikan Allah itu urdatan, sebagai sasaran liaimanikum, bagi sumpah kalian. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama ada yang menyebutkan dengan berkenaan sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ini pernah bersumpah bahwa di dalam sumpahnya itu dia itu tidak akan menyambung tali persaudaraan dengan saudaranya dalam sumpah itu. Lalu yang kedua ada meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan dengan berkenaan Abu Bakar. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar pun pernah bersumpah terhadap namanya Mistah. Mistah ini salah satu sahabat yang pernah ikut menyebarkan berita bohong tentang Sayyidatul Aisyah. Karena Aisyah ini kena fitnah kan. Pernah kena fitnah Aisyah sampai orang-orang Syiah itu sampai sekarang tuh memfitnah Aisyah tuh kan, menuding zina padahal istri Nabi. Lalu ditegur oleh Allah kan, menyatakan bahwa Aisyah ini suci, tidak ada senoda seperti itu. Nah, Mistah ini pernah menyebarkannya itu, ikut dia menyebarkan WA-nya itu disebarkan kemana-mana nih. Lalu Abu Bakar tidak suka. Kata Abu Bakar, aku bersumpah tidak akan membantu lagi Mistah. Padahal Mistah ini adalah orang yang dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar.
Dari mulai kecil sampai besar itu dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar. Kok dia perilaku seperti itu? Nah, ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, jangan engkau menjadikan Allah itu sebagai sasaran untuk sumpah kalian. Jangan dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Tuhan, dikit-dikit demi Allah gitu. Jangan dijadikan sumpah itu sebagai sasaran. Kalau memang kita ini tidak perlu-perlu amat untuk bersumpah, jangan bersumpah. Bahkan dalam riwayat tarikhnya Imamuna Syafi'i, beliau itu memberikan hukum sumpah. Tapi beliau sendiri selama hidupnya tidak pernah bersumpah. Apalagi disumpahi. Karena sumpah-sumpah ini akan didakwa. Kalau memang benar, ya tentu mungkin baik. Tapi kalau tidak benar, ini akan jadi dakwaan. Akan jadi pertanyaan sumpah itu. Makanya ketika kita ini bersumpah dengan sesuatu yang baik, lalu kita bersumpah tidak akan lagi untuk melakukan kebaikan itu. Jangan. Makanya di sini disebutkan, urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu. Ay la tabarru. Jangan engkau jadikan sasaran Allah Subhanahu wa taala itu jadi sasaran sumpah kalian untuk tidak melakukan kebaikan. Wa tattaqu, dan juga tidak untuk melakukan ketakwaan. Wa tuslihu bainan nas, maka damaikanlah dan juga membuat perdamaian antara manusia gitu. Jadi jangan kita ini selalu perkara yang baik-baik lalu kita bersumpah tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Enggak boleh. Bahkan kalau misalkan kita terjadi seperti itu harus ditabrak tuh sumpah. Cuman kalau kita ini bersumpah lalu melabrak sumpah kita sendiri, ada kifarat yang harus dibayar oleh kita. Karena kifarat itu kan ada kifarat pembunuhan, ada kifarat jima, ada kifarat sumpah, gitu kan? Ada kifarat dihar. Dihar itu menyamakan istri kita dengan ibu kita. Ini kifarat. Kalau orang yang membunuh ini harus bayar kifarat dia. Di samping ada kisos. Di samping ada kisos dengan dia. Juga harus ada kifarat. Kifaratnya apa? Orang yang membunuh itu harus memerdekakan hamba sahaya. Terus kalau misalkan tidak memerdekakan hamba sahaya, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini kifarat pembunuhan. Lalu ada yang kedua, kifaratnya kifarat apa tadi? Lupa lagi. Kifarat sumpah. Kalau orang kifarat sumpah, ini ketika dia pertama harus memerdekakan hamba sahaya, tapi kalau tidak ada puasa 3 hari. Kalau tidak ada, menyedekahkan pakaiankah atau sedekah yang lain kepada 10 fakir miskin. Ini sedekah kifarat sumpah. Lalu ketiga ada kifaratnya, ini kifarat puasa. Kifarat dihar. Kifarat dihar itu menyamakan istri kita dengan bini, dengan ibu kita. Aduh, tanganmu ini percisna kayak ibuku. Itu hati-hati. Itu kifarat dihar. Berarti istri kita ini ibunya. Kan gitu. Nah, ini bahaya. Ketika itu terjadi, maka dia harus melabrak itu diharnya, cuman bayar kifarat. Kifaratnya pertama harus memerdekakan hamba sahaya. Kalau enggak ada, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, maka harus memberikan makanan kepada 60 fakir miskin. 60 fakir miskin. Ini kifarat dihar disebutnya. Tuh. Ada kifarat-kifarat begitu. Ada yang keempat, kifarat jima. Jima di bulan Ramadan. Ini kifarat jima itu pun juga demikian. Pertama, hamba sahaya perdekakan sama dia yang muslimah. Yang kedua, puasa berturut-turut 2 bulan. Enggak mampu, memberikan makanan kepada 60 fakir miskin. Ini kifarat jima. Itu. Jadi kifarat 4. Jadi tidak semata-mata dia itu bebas begitu saja.
harus bayar dia. Di samping diat dengan kisos. Nah, kalau orang yang bersumpah, tentu ini juga ada kifarat. Pertama, kifaratnya ada memberikan hamba sahaya. Yang kedua, kalau tidak bisa, puasa 3 hari. Itu adalah orang yang melanggar sumpah. Makanya sumpah itu jangan diumbar-umbar juga. Apalagi kalau sumpahnya sumpah jabatan. Demi Allah, saya bersumpah. Saya akan menjalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Pakai Quran kan? 2 bulan lolos, 3 bulannya KPK. Nah, ini sumpah macam begitu tuh nggak semata-mata dia di penjara saja, harus ada kifarat tuh. Nah, kalau misalkan ada sumpah seperti ini, sumpah kita tidak akan membantu orang lain lagi, sumpah tidak akan memaslahatkan saudara lagi, sumpah tidak akan berhubungan dengan saudara lagi. Nah, ini sumpah-sumpah macam begini tidak boleh, tabrak dia sumpahnya, harus dilanggar itu sumpah. Karena memang tidak diperkenankan kita memutus persaudaraan, tidak diperkenankan kita ini untuk tidak berbuat baik dengan orang lain, mesti harus berbuat baik. Walaupun dia sebejat apapun, itu tetap saja ada baiknya juga gitu. Karena manusia itu kan begitu. Sebaik-baiknya manusia tetap punya musuh. Dan sejelek-jeleknya manusia tetap punya kawan. Ini bisa dijadikan update status hari ini. Baik, aman. Jadi sebaik-baiknya manusia kita baik nih, ahli ibadah, zikir, tapi tetap aja ada yang nggak suka dengan kita kan. Sehebat apapun dia, tetap saja ada yang nggak sukanya. Bahkan semakin hebat dia, makin banyak pula yang nggak suka kan. Karena memang itulah sunatullahnya begitu dunia tuh. Sebaliknya, ini orang jeleknya minta ampun, tapi tetap aja punya kawan kan. Manusia itu begitu. Makanya ketika kita ini bersumpah tidak akan berbuat kebaikan, jangan kata Allah, labrak aja. Cuman kalau kita bersumpah macam seperti itu, harus bayar diat. Merdekakan hamba sahaya, kalau nggak bisa puasa 3 hari. Lalu yang ketiganya, kalau nggak bisa juga bukan puasa, sedekah kepada 10 orang fakir miskin. Berikan baju kaos satu-satu. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar dengan ucapan kita, alimun, dan yang mengetahui dengan tingkah laku kita gitu. Jadi jangan semena-mena, semena-mena jangan. Karena ini bagian dari nilai ibadah. Gitu. La yu'akhidukumullahu bil lagwi. Allah tidak akan menyiksa kalian bil lagwi dengan bil lagwi itu dengan kekosongan gitu. Fi aimanikum, dalam sumpah kalian. Lagwi itu sumpahnya tidak serius. Keterlanjuran lisan gitu lagwi itu. Allah tidak akan menyiksa kita kalau sumpahnya keterlanjuran lisan, kepleset lisan lah gitu. Allah tidak akan menyebabkan sanksi kepada kita. Tetapi walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Tetapi Allah akan menyiksa kalian itu bima kasabat, dengan perbuatan sumpah yang timbul qulubukum, dari hati. Jadi sumpah itu kalau memang dari hatinya timbul lalu dilisankan oleh dia, nah itu yang akan jadi perkara. Tapi kalau cuman lisannya toh, hatinya sebetulnya tidak begitu. Cuman lisan doang gitu, kepleset lisan itu. Kalau Allah macam begitu enggak masalah. Tapi yang jadi urusan tuh kalau dalam hatinya itu pun juga sama. Maka kembali kepada persoalan individunya kan. Kita tidak tahu sumpahnya dia itu hatinya bagaimana. Tapi kalau timbul dari hatinya, betul didasari dengan hatinya bahwa saya ini enggak suka, bahkan enggak bakalan bergaul lagi dengan dia, enggak bakalan berbuat baik lagi dengan dia, dalam hatinya, lalu dilisankan. Nah itu akan jadi urusan. Allah siksa dia kalau macam begitu. Wallahu ghafurun halim, dan Allah Maha Pengampun halimun,
dan juga Maha Penyantun. Bitakhiril uqubati, Maha Penyantunnya Allah itu dengan mentakhirkan siksanya. Kalau sekarang kita berbuat sumpah, tapi sumpah kita ini ternyata betulan dalam hati itu timbul juga. Memang dasarnya dari hati itu timbul sumpah nggak suka dengan dia. Allah tahu. Sekarang mungkin selamat, tapi nanti halimnya Allah itu nanti. Siksa kita dinantikan oleh Allah. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim wallahu a'lam bishawab. Cukup sudah? Cukup sudah ya? Terima kasih. Jazakallahu khair. Mudah-mudahan apa yang kita bahas subuh ini senantiasa bermanfaat insyaallah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Khutbah sabah wa barakaatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin al-amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'alimin anta rizqana al-wasi'a wa anta rizqal amanah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي